Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ya, ini cuma efek doang. Selamat petang dan selamat ulang tahun bagi kalian yang sedang merayakan dan sedang menyaksikan video ini. Lagi bareng gue di channel Fadil Muhammad di acara Bahas-Bahas Movie. Ya, kok musiknya ini sih? Ganti dong. Nah, pasti kalian udah tahu kan apa yang mau gue bahas setelah mendengar musik ini. Kalian tahu pasti ini apa kan? Kopi. Kalau kalian berbicara tentang kopi, kalian pasti teringat sesuatu tentang warung kopi. Ya, ngomong-ngomong kali ini gue sendiri. Gue mau bahas tentang film Warkop DKI yang sudah menjadi sejarah di negeri ini. Ya, kali ini gue bakal sedikit bukan membahas ya, lebih tepatnya gue menanggapi rumor yang serius. Ngomong-ngomong Warkop DKI, gue akan menceritakan tentang awal mula sejarahnya Warkop DKI. Di awal Warkop DKI ini, pertama tuh waktu Warkop Prambors, berawal dari dedengkotnya Radio Prambors yaitu Temi Lesanpura. Nah, di mana Radio Prambors ini meminta Hariman Siregar, yaitu adalah dedengkot mahasiswa UI di situ, untuk mengisi acara di Prambors. Nah, Hariman pun menunjuk Kasino dan Nanu di situ, sang pelawak di kalangan kampus UI yang waktu itu dia di kampus UI terkenal sebagai orang-orang yang suka ngelawak. Ide ini pun sebenarnya didukung oleh Kasino, Nanu, dan Rudy Badil. Nah, lalu disusul oleh Dono dan Indro. Nah, berarti Dono dan Indro itu pun masuknya nggak langsung ke Warkop ya. Rudy yang semula ikut Warkop saat ini masih siaran radio, tak berani ikut Warkop dalam melakukan lawakan panggung ya, nama panggung lah. Nah, Dono pun awalnya saat manggung beberapa menit pertama mojok dulu. Sekelas Om Dono aja dulu masih demam panggung ya. Nah, setelah beberapa menit barulah Dono mulai ikut berpartisipasi hingga akhirnya terus menggila hingga akhir durasi lawakan. Nah, Indro adalah anggota termuda di situ, Om Indro. Saat anggota Warkop yang lain duduk di bangku kuliah, Om Indro itu masih SMA. Pertama kali Warkop muncul itu di pesta perpisahan. Kalau sekarang tuh namanya Prom Night, salah satu SMA di Jakarta yang diadakan di Hotel Indonesia. Semua personil tuh gemeteran alias demam panggung, dan hasilnya hanya bisa dibilang lumayan doang, nggak terlalu sukses lah. Tapi dari peristiwa pada tahun 76 itu, yaitu pada tahun 1976, pertama kali Warkop menerima honor yang berupa transport sebesar 20.000. Wow, mungkin di zaman itu juga cukup besar ya. Nah, tapi tuh uang itu cuma habis buat traktir teman-temannya aja. Berikutnya ini mereka manggung di Tropicana. Sebelum naik panggung kembali, seluruh personil itu tuh gemeteran lagi, panas dingin. Tapi ternyata hasil kembali lumayan. Nah, baru pada acara terminal musik, grup Warkop Prambors baru benar-benar lahir sebagai bintang baru dalam dunia lawak Indonesia. Sejak itulah, honor mereka mulai meroket sekitar 1 juta. Wow, dibagi 4 orang, setiap personil mendapat 250.000. Mereka juga jadi dikenal lewat nama Dono Kasino Indro atau DKI yang merupakan plesetan dari singkatan Daerah Khusus Ibu Kota. Karena nama mereka sebelum Warkop Prambors memiliki konsekuensi tersendiri. Selama mereka memakai nama Prambors kan mereka harus membayar royalti kan kepada Prambors. Nah, maka dari itu kemudian mereka mengganti nama menjadi Warkop DKI. Oke, udah segitu aja singkat. Pada tahun 2016 ini pertama kali gue lihat yaitu di Facebooknya Meme and Drag Comic Indonesia. Gue ngeliat kalau di situ ada bocoran film Warkop DKI versi terbaru, dan di situ artisnya ada Vino Gebastian, ya si Vino. Enggak, gue nggak kenal. Lalu ada Tora Sudiro dan Abimana Arisatya. Nah, gue sedikit tertarik karena dimana di film ini tuh diperankan oleh aktor-aktor muda yang bahkan latar belakangnya itu nggak semuanya komedian. Kalau kita lihat Tora Sudiro, ya dia memang meledak waktu itu ketika di acara Extravaganza yang genrenya pun komedi. Dan Vino Gebastian, film-filmnya yang banyak memerankan tentang berantem kayak Serigala Terakhir, dia jadi Kasino. Kita tahu sendiri Kasino kayak apa kan. Oke, di sini setelah melihat dari Facebooknya Meme and Drag Comic Indonesia, gue langsung ke Instagramnya Om Indro Warkop, di mana di situ dia memosting sebuah poster di akun Instagramnya pada tanggal 12 April kemarin. Udah lama juga sih, berarti gue ketinggalan zaman. Di akun Instagramnya Indro Warkop _asli, dia mengupload sebuah poster dari Warkop DKI. Di situ ada 3 orang yang ngadep belakang, yang pakai baju kuning, biru dan putih, yang ada namanya di belakangnya, ada Dono, Kasino dan Indro. Tapi film ini belum jelas kapan akan rilis. Nah, balik lagi ke rumor tentang Warkop Reborn ini. Setelah gue telisik-telisik dari website yang biasa gue kunjungi, ini dia movie.co.id. Di situ pun belum ada sinopsisnya. Di situ hanya menjelaskan bahwa Warkop DKI ini tuh diproduseri oleh HB Neven dan Frederica, dan penulis skenario itu Anggi Umbara, Andi Awe Wijaya, Benedion Raja Guguk, dan disutradarai oleh Anggi Umbara. Nah, di sini yang gue menariknya, bahwa ini berarti nggak hanya rumor kan, pemain pada film Warkop DKI 2016 ini
Pemain pada Warkop DKI Reborn ini itu diantaranya ada Vino G. Bastian, Abimana Arisatya, dan Tora Sudiro. Tapi ini belum dikonfirmasi langsung nih sama Vinonya. Nanti ada Agus Kuncoro, Anja Bagus, Bintang Timur atau Bintang BT, Ingrid Wijanarko, Ari Kriting, Yuda Keling, G. Pamungkas, Bebe Cabita, dan masih banyak lainnya. Nah di sini pun masih rumor ya. Vino G. Bastian pun masih rumor, Abimana Arisatya masih rumor. Begitu juga dengan Tora Sudiro. Yawasiwa wono weni. Setelah dari situ gue telisik lagi, dimana gue mampir ke highonline.com. Artikel pada highonline.com pun menuliskan di situ bahwa pihak rumah produksi telah meminta izin kepada legenda komedian Indonesia Indro Warkop untuk memakai nama pemain dan karakter tokoh Warkop DKI. Nah, dengan demikian film Warkop DKI Jangkrik Bos segera diproduksi dengan pemain yang berbeda. Kita bakal nantiin deh gimana nanti film Warkop ini, belum muncul. Ini baru sebuah rumor, tapi serius. Artikel pada highonline.com pun menuliskan di situ bahwa film Warkop Reborn ini sedang digarap oleh salah satu rumah produksi yaitu Falcon Picture. Ya, lagi-lagi Falcon Picture, emang tuh keren banget. Beberapa belakangan ini banyak film-film dari Falcon Picture. Film Warkop Reborn ini akan kembali menghadirkan karakter Dono, Kasino, Indro pada penggemar setianya. Gosipnya, beberapa aktor utama di Warkop DKI Reborn ini telah muncul ke publik. Nah, ini gosipnya kan. Saat diusulkan film ini mulai pro kontra dari penggemar Warkop DKI. Soalnya, pemeran Dono, Kasino, dan Indro akan diperankan oleh aktor yang lebih muda. Twitternya Hai Magazine pun di sini dia nge-tweet Vino G. Bastian jadi Kasino, Tora Sudiro jadi Indro Warkop. Benarkah? Nah, di situ kan berarti semakin kuat rumornya. Kalau dari gue sendiri, gue setuju banget mereka yang meranin. Film ini bakal rilis menurut movie.co.id pada bulan September 2016. Oke, kita tungguin aja. Ini menarik banget. Gue sendiri pun pecinta Warkop. Nah, menurut wawancara yang mengenai rumor pemain-pemain, gue mengutip lagi dari kompas.com yang menulis artikel di sini. Vino G. Bastian mengaku tak membintangi film Warkop DKI versi baru. Pas waktu ditanya, dia langsung menjawab enggak. Tapi dia nggak membantah bahwa dirinya itu memang akan ambil bagian dari produksi film tersebut. Tapi dia nggak jadi pemeran inti di situ. Hey, you top actor in Indonesia, si Vino. Enggak, gue nggak kenal. Baju merah jangan sampai lepas. Gimana caranya seorang Vino G. Bastian dia di situ nggak bermain, tapi dia nggak menampik bahwa dia itu akan ambil bagian di film itu, namun bukan jadi pemain inti. Bila kalian itu pada tahun-tahun, kalian tahu tim lo di situ ada Wawan, Benjo, dan Pangsit. Dari cintamu sepia, malam ini ku takkan datang. Perasaan sepia itu ada nada rendah, ada nada tinggi. Mereka semuanya sangat mirip ya. Bahkan konsep mereka itu memang Warkop saat mereka jadi vokalis di grup band Lawak Tim Lo itu. Tapi ya latar belakang mereka kan bukan aktor lah ya, bukan pemain film, musisi komedi mereka. Jadi tetap Vino G. Bastian, Tora Sudiro, dan Abimana ini yang cocok meranin. Kita bakal tunggu aja Warkop DKI. Oke, overall Warkop DKI nanti bakal tayang kembali dengan versi yang lebih modern, di mana diperankan oleh artis-artis berpengalaman seperti Vino G. Bastian, Abimana, dan Tora Sudiro. Gue setuju kalau mereka yang meranin. Kita tungguin aja. Sekian mungkin video dari gue. Sebelum gue mau ngucapin juga terima kasih buat kalian yang udah subscribe channel gue ini dan yang udah like dan komen video-video sebelumnya. Terima kasih banget karena subscribe itu menggairahkan bagi kita semua. Dan gue bangga banget punya Warkop DKI. Pokoknya jangan lupa saksikan Warkop DKI ini itu bulan September rumornya. Kita tungguin aja, oke? Ya, terima kasih udah menyaksikan video ini di channel Fadel Muhammad di acara Bahas-Bahas Movie. Terima kasih. Thank you. Nyanyian kode.